Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Selamat datang di channel Rumah Sehat Lansia. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengobatan alami untuk pria berusia di atas 60 tahun yang mengalami masalah terkait penuaan, seperti penurunan fungsi, fisik, dan harga diri. Permasalahan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin seringkali dianggap tabu atau kurang diperhatikan. Padahal dampaknya sangat besar bagi kualitas hidup, terutama bagi para pria hebat yang telah memasuki usia senja, katakanlah di atas kepala 6. Ya, kita akan berbicara tentang vitalitas pria di usia 60 tahun ke atas. Mungkin sebagian dari Anda yang menonton ini adalah para pria yang saat ini sedang merasakan perubahan-perubahan dalam diri. Mungkin juga Anda adalah para istri, anak, atau cucu yang peduli dengan kesehatan dan kebahagiaan orang-orang terkasih Anda. Apapun peran Anda, percayalah, bahasan kali ini sangat penting dan bisa jadi akan memberikan perspektif baru, serta harapan yang lebih cerah. Coba kita renungkan sejenak. Masa usia 60-an seringkali dipandang sebagai masa pensiun. Masa untuk bersantai menikmati hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Tentu saja, itu semua benar. Namun, di balik itu, ada realitas lain yang mungkin tidak selalu terungkap ke permukaan. Sebuah realitas yang berkaitan dengan perubahan fisik, penurunan fungsi tubuh, dan yang tak kalah penting, dampaknya pada rasa percaya diri dan kebahagiaan seorang pria. Kita sering mendengar tentang berbagai masalah kesehatan yang umum dialami di usia lanjut, seperti penyakit jantung, diabetes, atau masalah persendian. Namun, ada satu area yang seringkali luput dari perbincangan terbuka, padahal sangat memengaruhi kualitas hidup seorang pria. Vitalitas seksual dan fungsi fisik secara keseluruhan. Bayangkan, seorang pria yang dulunya gagah perkasa, penuh energi, dan selalu bisa membahagiakan pasangannya. Seiring bertambahnya usia, tubuhnya mengalami perubahan. Stamina menurun, kekuatan fisik berkurang, dan yang mungkin menjadi momok terbesar bagi sebagian pria, performa di ranjang pun tak lagi seperti dulu. Ini bukan hanya sekadar masalah fisik. Penurunan vitalitas ini bisa merambat ke aspek psikologis dan emosional seorang pria. Rasa frustrasi, malu, merasa tidak berguna, bahkan hingga hilangnya harga diri, bisa menjadi konsekuensi yang menyakitkan. Hubungan dengan pasangan pun bisa terganggu. Bahkan seperti yang kita lihat dalam kisah yang akan kita bahas nanti, bisa berujung pada perpisahan yang pahit. Apakah ini adalah akhir dari segalanya? Apakah para pria di usia kurang 60-an ke atas harus pasrah dengan kondisi ini? Tentu saja tidak. Justru disinilah pentingnya kita membuka mata dan mencari tahu bahwa harapan itu selalu ada. Alam telah menyediakan berbagai solusi, dan ilmu pengetahuan modern pun terus berkembang untuk membantu kita menjaga kualitas hidup di segala usia. Dalam video kali ini, kita tidak hanya akan membahas permasalahan ini secara mendalam, tetapi kita juga akan mengupas tuntas sebuah solusi alami yang sangat menarik dan telah memberikan harapan baru bagi banyak pria. Kita akan belajar dari sebuah kisah nyata yang menyentuh hati, dan kita akan memahami bagaimana bahan-bahan sederhana dari alam bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jadi, siapkan diri Anda, simak baik-baik, dan mari kita telaah bersama rahasia vitalitas pria di usia 60 tahun ke atas. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa topiknya menarik, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menekankan bahwa informasi yang akan kita sampaikan di sini bersifat edukatif dan informatif. Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang spesifik, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan yang kompeten. Pengobatan alami bisa menjadi pelengkap, namun diagnosis dan penanganan medis yang tepat tetaplah yang utama. Kisah tragis Pak Eliano untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang betapa seriusnya dampak penurunan vitalitas ini. Mari kita sedikit membahas tentang kisah Pak Eliano yang disebutkan dalam video yang kita jadikan referensi. Pak Eliano adalah seorang pria berusia 66 tahun. Di masa mudanya, ia adalah sosok yang gagah dan dihormati. Ia sangat mencintai istrinya dan selalu berusaha untuk membahagiakannya. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai merasakan penurunan dalam kemampuan fisiknya, terutama dalam hal fungsi seksual. Awalnya, ia mungkin mencoba untuk mengabaikannya, menganggapnya sebagai bagian alami dari penuaan. Namun, seiring waktu, masalah ini semakin memburuk. Ia merasa semakin tidak berdaya dan malu terhadap dirinya sendiri. Rasa frustrasi dan rendah diri mulai menghantuinya. Sayangnya, Pak Eliano mungkin tidak memiliki keberanian
atau kesempatan untuk membicarakan masalah ini secara terbuka dengan istrinya. Mungkin istrinya juga tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang dialaminya. Akibatnya, jarak emosional antara mereka semakin besar. Istrinya mungkin merasa tidak lagi diinginkan atau dicintai, sementara Pak Eliano merasa gagal sebagai seorang suami. Puncaknya, seperti yang diceritakan, adalah ketika istrinya memutuskan untuk meninggalkannya. Ini adalah pukulan yang sangat berat bagi Pak Eliano. Ia merasa hidupnya telah berakhir. Ia kehilangan orang yang paling dicintainya dan merasa dirinya tidak lagi berharga. Kisah ini adalah contoh ekstrem dari dampak buruk penurunan vitalitas pada pria usia lanjut, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada hubungan yang paling berharga dalam hidupnya. Kisah Pak Eliano adalah pengingat yang kuat bahwa masalah penurunan vitalitas pada pria usia lanjut bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini adalah masalah yang kompleks dengan akar fisik, psikologis, dan sosial yang saling terkait. Dibutuhkan pemahaman yang lebih baik, komunikasi yang terbuka, dan solusi yang efektif untuk membantu para pria di usia ini tetap bisa menikmati kualitas hidup yang baik dan hubungan yang bahagia setelah memahami betapa penting dan kompleksnya permasalahan ini. Sekarang mari kita beranjak ke bagian selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai solusi alami yang ditawarkan dan bagaimana bahan-bahan sederhana dari alam bisa memberikan harapan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Rumah Sehat Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Setelah kita memahami betapa krusialnya masalah penurunan vitalitas pada pria usia 60 tahun ke atas, kini saatnya kita membahas inti dari solusi yang ditawarkan dalam video yang menjadi referensi kita. Solusi ini berfokus pada pendekatan alami, memanfaatkan kekuatan dari bahan-bahan sederhana yang mudah kita temukan. Penting untuk diingat kembali bahwa video tersebut mengidentifikasi masalah utama yang mendasari penurunan vitalitas, khususnya disfungsi ereksi. Pada pria usia lanjut bukanlah semata-mata kekurangan hormon testosteron, melainkan lebih kepada sirkulasi darah yang buruk, akibat pembuluh darah yang menua dan kehilangan elastisitasnya. Berdasarkan pemahaman ini, solusi yang ditawarkan adalah sebuah minuman alami yang terdiri dari 4 bahan utama: bit, lemon, jahe segar, dan air kelapa. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa bahan-bahan ini dianggap memiliki manfaat yang signifikan dalam mengatasi masalah tersebut? Pertama, bit si merah kaya, nitrat. Bit, umbi berwarna merah keunguan ini, mungkin tidak terlalu populer di kalangan sebagian orang. Namun, di balik warnanya yang menarik, tersimpan segudang manfaat kesehatan, terutama dalam hal meningkatkan aliran darah. Mekanisme kerja. Kandungan utama dalam bit yang berperan penting adalah nitrat. Ketika kita mengonsumsi bit, nitrat ini akan diubah oleh bakteri baik di mulut kita menjadi nitrit. Kemudian, di dalam tubuh, nitrit akan diubah lebih lanjut menjadi oksida nitrat nomor. Oksida nitrat adalah molekul penting yang memiliki peran krusial dalam sistem kardiovaskular kita. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai vasodilator, yang berarti ia membantu melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lebih lancar dan efisien. Manfaat bagi vitalitas pria. Bagi pria usia lanjut yang mengalami masalah sirkulasi darah, peningkatan produksi oksida nitrat melalui konsumsi bit bisa memberikan dampak yang signifikan. Aliran darah yang lebih baik ke organ reproduksi sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang optimal. Selain itu, peningkatan aliran darah ke seluruh tubuh juga dapat memberikan manfaat lain, seperti peningkatan energi, kejernihan, mental, dan secara umum meningkatkan performa fisik. Seperti yang disebutkan dalam video, Pak Hasan dan testimoni lainnya merasakan peningkatan energi dan kepercayaan diri setelah mengonsumsi minuman ini secara teratur. Ini kemungkinan besar berkaitan dengan efek oksida nitrat dalam meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh. Dukungan ilmiah. Ada banyak penelitian ilmiah yang mendukung manfaat konsumsi nitrat dari sumber alami seperti bit dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular dan performa fisik. Beberapa studi menunjukkan bahwa suplemen nitrat dari bit dapat meningkatkan toleransi terhadap latihan, mengurangi tekanan darah, dan meningkatkan aliran darah. Meskipun penelitian spesifik mengenai dampaknya terhadap disfungsi ereksi pada manusia masih terbatas,
Mekanisme kerjanya sangat menjanjikan. Penting untuk diperhatikan. Kandungan nitrat dalam bit bisa bervariasi, tergantung pada jenis bit, kondisi pertumbuhan, dan cara pengolahannya. Mengonsumsi bit dalam bentuk segar atau jus adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat nitrat secara optimal. Kedua, lemon si kuning, peningkat efektivitas. Lemon, buah jeruk yang kaya akan vitamin C, dan rasa asam yang khas memiliki peran penting dalam minuman alami ini. Tidak hanya sebagai penambah rasa, tetapi juga sebagai peningkat biologis bagi bahan lainnya, terutama bit. Mekanisme kerja, vitamin C atau asam askorbat adalah antioksidan kuat yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dalam konteks minuman ini, peran utamanya adalah membantu tubuh dalam penyerapan dan aktivasi nitrat dari bit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin C dapat meningkatkan konversi nitrit menjadi oksida nitrat dalam kondisi tertentu. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam menjaga kesehatan endotelium, lapisan dalam pembuluh darah, yang penting untuk fungsi vasodilatasi yang optimal. Manfaat tambahan, selain perannya dalam meningkatkan efektivitas bit, lemon juga memiliki manfaat lain yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Mengurangi peradangan. Peradangan kronis dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu fungsi seksual. Vitamin C dalam lemon memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu melindungi pembuluh darah. Mendukung fungsi hati. Hati memainkan peran penting dalam metabolisme hormon dan detoksifikasi tubuh. Lemon dapat membantu meningkatkan fungsi hati, menstabilkan hormon stres kortisol. Stres kronis dapat meningkatkan kadar kortisol, yang dapat berdampak negatif pada fungsi seksual. Vitamin C dapat membantu mengatur respons stres tubuh. Penting untuk diperhatikan, konsumsi lemon dalam jumlah sedang umumnya. Namun, bagi sebagian orang dengan masalah asam lambung, konsumsi lemon berlebihan bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Ketiga, jahe segar si pedas penawar stres. Jahe, rimpang dengan aroma dan rasa yang khas, telah lama dikenal memiliki berbagai khasiat obat tradisional. Dalam minuman ini, jahe segar berperan terutama dalam melawan stres dan berpotensi meningkatkan kadar testosteron. Mekanisme kerja terhadap stres, baik fisik maupun mental, dapat memicu pelepasan hormon kortisol. Kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada berbagai fungsi tubuh, termasuk fungsi seksual. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol yang memiliki sifat adaptogenik, membantu tubuh beradaptasi terhadap stres dan menurunkan kadar kortisol. Potensi peningkatan testosteron. Beberapa penelitian pada hewan dan manusia dengan skala kecil menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat meningkatkan kadar testosteron dan merangsang produksi hormon luteinizing LH yang berperan dalam produksi testosteron alami. Meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengkonfirmasi efek ini secara konsisten pada pria usia lanjut. Temuan awal ini cukup menjanjikan. Manfaat tambahan, selain efeknya terhadap stres dan potensi peningkatan testosteron, jahe juga memiliki manfaat lain, meningkatkan relaksasi dan kualitas tidur. Jahe dapat memiliki efek menenangkan yang dapat membantu meningkatkan relaksasi dan kualitas tidur yang lebih baik. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon dan vitalitas secara keseluruhan, melancarkan peredaran darah. Jahe juga memiliki sifat yang dapat membantu melancarkan peredaran darah. Meskipun mekanismenya mungkin berbeda dengan bit, antioksidan dan antiinflamasi, senyawa dalam jahe juga memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Penting untuk diperhatikan. Konsumsi jahe dalam jumlah sedang umumnya aman. Namun, bagi sebagian orang, konsumsi jahe berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau interaksi dengan obat-obatan tertentu. Keempat, air kelapa si elektrolit alami. Air kelapa, cairan bening yang terdapat di dalam buah kelapa muda, seringkali dianggap sebagai minuman isotonik alami yang kaya akan elektrolit. Dalam konteks minuman ini, peran utamanya adalah untuk hidrasi seluler dan menyediakan elektrolit penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Mekanisme kerja. Dehidrasi dapat menyebabkan darah menjadi lebih kental, yang dapat menghambat aliran darah. Air kelapa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi pada tingkat seluler, memastikan darah tetap encer dan mengalir dengan lancar. Selain itu, air kelapa mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium. Elektrolit ini penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk relaksasi otot. Kalium dan magnesium membantu
otot-otot rileks, termesek, otot-otot polos, di dinding pembuluh darah, yang penting untuk vasodilatasi. Fungsi saraf, elektrolit, berperan dalam transmisi sinyal saraf, yang penting untuk respons seksual, kesehatan, jantung. Keseimbangan elektrolit penting untuk menjaga ritme jantung yang stabil. Manfaat tambahan, hidrasi yang optimal, dan keseimbangan. Elektrolit juga penting untuk pengiriman nutrisi. Memastikan nutrisi dari bahan-bahan lain dalam minuman ini dapat diangkut secara efisien ke seluruh tubuh. Pembuangan racun, membantu ginjal dalam membuang limbah dan racun dari tubuh. Energi dan stamina. Dehidrasi ringan pun dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan energi. Penting untuk diperhatikan, air kelapa alami tanpa tambahan gula adalah pilihan terbaik. Air kelapa kemasan mungkin mengandung tambahan gula atau bahan pengawet yang kurang bermanfaat. Bagi individu dengan masalah ginjal atau kadar kalium tinggi, perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi air kelapa secara berlebihan. Sinergi 4 bahan. Kekuatan dari minuman alami ini kemungkinan besar terletak pada sinergi antara keempat bahan tersebut. Bit menyediakan nitrat untuk produksi oksida nitrat. Lemon membantu aktivasi dan penyerapannya. Jahe membantu mengatasi stres dan berpotensi meningkatkan hormon. Dan air kelapa memastikan hidrasi dan keseimbangan elektrolit, yang penting untuk fungsi kardiovaskular dan pengiriman nutrisi. Cara membuat minuman 4 bahan. Seperti yang ditunjukkan dalam video referensi. Cara membuat minuman ini sangatlah mudah dan cepat. Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menyiapkannya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Siapkan bahan-bahan, 2 buah bit ukuran sedang, pilih bit yang segar dan tidak layu. Kupas kulitnya dan potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah di blender. Perasan dari setengah buah lemon segar. Hindari menggunakan air lemon kemasan, karena biasanya mengandung bahan tambahan, dan kadar vitamin C yang mungkin sudah berkurang. 2. 5 cm jahe segar. Pilih jahe yang masih segar dan tidak keriput. Kupas kulitnya dan iris tipis-tipis. Jangan menggunakan jahe bubuk karena kandungan senyawa aktifnya mungkin berbeda. 1. Gelas sekitar 250 ml air kelapa alami. Gunakan air kelapa murni yang langsung diambil dari buah kelapa muda. Hindari air kelapa kemasan yang mungkin mengandung tambahan gula atau perasa. Blender semua bahan. Masukkan potongan bit, irisan jahe, perasan lemon, dan air kelapa ke dalam blender. Blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. Saring opsional. Jika Anda menginginkan tekstur minuman yang lebih halus, Anda bisa menyaringnya menggunakan saringan halus atau kain kasa. Namun, ampas bit dan jahe juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Sajikan dan nikmati. Segera minum minuman yang sudah jadi. Jangan menyimpannya terlalu lama karena kesegarannya dan kandungan nutrisinya bisa berkurang. Video merekomendasikan untuk tidak memanaskannya. Waktu konsumsi yang direkomendasikan. Video menyarankan untuk mengonsumsi minuman ini di pagi hari atau sekitar 1 jam sebelum beraktivitas. Mengapa demikian? Pagi hari, mengonsumsi di pagi hari bisa memberikan energi dan kesegaran untuk memulai hari. Efek peningkatan aliran darah dari bit juga mungkin akan terasa lebih optimal saat tubuh masih dalam keadaan istirahat. 1 jam sebelum beraktivitas. Jika Anda berencana untuk melakukan aktivitas fisik atau berhubungan intim, mengonsumsi minuman ini sekitar 1 jam sebelumnya dapat membantu meningkatkan performa dan respons tubuh. Konsistensi dan kesabaran. Penting untuk diingat bahwa pengobatan alami biasanya membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil yang signifikan. Konsumsi minuman ini secara teratur dan konsisten adalah kunci. Jangan berharap hasil instan setelah 1 atau 2 kali minum. Berikan waktu bagi tubuh Anda untuk merespons bahan-bahan alami ini. Saran pendukung untuk meningkatkan vitalitas. Selain mengonsumsi minuman alami ini, ada beberapa saran gaya hidup lain yang sangat penting untuk mendukung vitalitas. Pria di usia 60 tahun ke atas. Pola makan sehat dan bergizi. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak. Batasi konsumsi makanan, olahan, makanan tinggi lemak jenuh dan trans, serta makanan dan minuman manis. Pastikan asupan nutrisi yang cukup, termasuk vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan seksual dan energi, seperti zinc, vitamin D, dan vitamin B kompleks. Olahraga teratur. Lakukan olahraga ringan hingga sedang secara teratur, seperti jalan kaki, berenang, bersepeda, atau senam lansia.
Latihan kekuatan ringan juga penting untuk menjaga massa otot. Konsultasikan dengan dokter atau ahli fisioterapi untuk mendapatkan program olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Olahraga membantu meningkatkan circulation, menjaga berat badan ideal, dan mengurangi stres. Tidur yang cukup dan berkualitas. Usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur dan lingkungan tidur yang nyaman. Kurang tidur dapat mengganggu keseimbangan hormon dan menurunkan energi. Kelola stres dengan baik. Temukan cara yang sehat untuk mengatasi stres, seperti meditasi, yoga, melakukan hobi, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Stres kronis dapat berdampak negatif pada fungsi seksual dan kesehatan secara keseluruhan. Hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Merokok merusak pembuluh darah dan dapat memperburuk disfungsi ereksi. Konsumsi alkohol berlebihan juga dapat mengganggu fungsi seksual dan kesehatan secara keseluruhan. Komunikasi terbuka dengan pasangan. Jika Anda mengalami masalah penurunan vitalitas seksual, penting untuk membicarakannya secara terbuka dan jujur dengan pasangan Anda. Komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan pemahaman, dan mencari solusi bersama. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari terapis atau konselor pernikahan jika diperlukan. Jaga kesehatan mental dan emosional memiliki peran yang sangat besar dalam vitalitas secara keseluruhan. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda mengalami gejala depresi, atau masalah psikologis lainnya. Kapan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter? Meskipun solusi alami ini menjanjikan, penting untuk diingat bahwa ini bukanlah pengganti perawatan medis yang tepat, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Video tersebut dengan tegas mengingatkan untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kondisi jantung, masalah tekanan darah, atau masalah ginjal sebelum mencoba minuman ini. Selain itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda mengalami disfungsi ereksi yang terjadi secara tiba-tiba atau semakin memburuk, nyeri dada, atau gejala lain yang mungkin terkait dengan masalah jantung. Perubahan signifikan dalam kesehatan Anda secara keseluruhan. Dokter dapat melakukan pemeriksaan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab pasti penurunan vitalitas Anda dan memberikan penanganan yang paling tepat, yang mungkin termasuk perubahan gaya hidup, obat-obatan, atau terapi lainnya. Pengobatan alami bisa menjadi pelengkap, tetapi diagnosis dan penanganan medis yang akurat tetaplah yang utama. Harapan dan semangat baru. Solusi alami yang ditawarkan dalam video ini, dikombinasikan dengan gaya hidup sehat dan komunikasi yang baik, dapat memberikan harapan baru bagi para pria di usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan kembali vitalitas dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Ingatlah bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif, sehat, dan bahagia. Dengan upaya dan pengetahuan yang tepat, kita dapat menjaga semangat hidup dan keharmonisan dalam hubungan kita. Itu dia pembahasan kita kali ini di Rumah Sehat Lansia. Semoga informasi ini bermanfaat ya, untuk papa, mama, kakek, nenek, dan kita semua. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau ada pertanyaan, atau mau berbagi pengalaman. Dan yang paling penting, subscribe Rumah Sehat Lansia, biar nggak ketinggalan tips-tips sehat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan sehat selalu.